灵诀吧！没这样就完了吗？再来！那又怎么样？这看你怎么接！来吧！挡不住的！上来！Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul The Great Ruler episode ketiga. Sekedar informasi buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang belum nonton episode sebelumnya ya. Gak usah berlama-lama, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Di awal scene episode ketiga dibuka dengan ucapan pengecut yang terlontar dari mulut Liu Yang karena Mu Chen baru saja datang ke tempat ujian. Sementara Mu Chen terlihat memuji Tang Qingsan yang sudah masuk ke ranah spiritual movement serta mampu merepotkan Liu Yang sampai seperti ini. Terlebih lagi jika berlatih lebih keras, di masa depan Tang Qingsan akan bisa melampaui Liu Yang. 这家伙先交给你。先去休息吧。把地界第一拿回来。 Sebelum keluar arena, Tang Qingsan memohon kepada Mu Chen untuk memenangkan pertandingan kali ini guna membuat cabang timur bisa memasuki peringkat pertama pada kelas bumi. Dengan raut wajah marah, Liu Yang berkata asalkan bisa mengalahkan Mu Chen kali ini, dia pasti akan mendapatkan perhatian dari senior Qian Er yang sudah salah menilainya. Sayang sekali kamu harusnya tidak akan mampu, jawab Mu Chen dengan wajah yang santuinya. Dari obrolan murid cabang barat kelihatan kalau mereka meremehkan Mu Chen, di mana ranah Mu Chen hanya berada di level spiritual movement tahap awal, sementara Liu Yang berada di level tahap menengah. Sementara itu Liu Mubai bertanya kepada Hong Ling menurutnya siapakah yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Hong Ling mengatakan di pertarungan kali ini Liu Yang sedikit diuntungkan karena dia memiliki ranah yang lebih tinggi daripada Mu Chen. 你看这两人。 他们两个都是灵动级，应该会吃不少。 Kemampuan Liu Yang sangat bagus, seharusnya Mu Chen tidak akan rugi jika dikalahkan olehnya hari ini, jawab Liu Mubai dengan rasa percaya diri bahwa adiknya akan mengalahkan Mu Chen. Di awal-awal perbaku hantaman, terlihat Mu Chen masih terus menghindari serangan-serangan yang dilakukan oleh Liu Yang. Dan dari arah lain Liu Mubai juga mengatakan apakah hanya segini kemampuan seseorang yang pernah berada di jalur spiritual. 若是他连柳阳都战不过，就让人有些失望。 Jika Mu Chen tidak berhasil mengalahkan Liu Yang, berarti perlu ada yang dikoreksi dari kualifikasi jalan spiritual karena sudah memilih Mu Chen sebagai murid jenius. Hong Ling kemudian mengelus-ngelus Liu Mubai sembari berkata, ya nggak bisa move on ya karena Mu Chen pernah masuk jalan spiritual ya. Tapi bohong. Menurut Hong Ling yang terpenting sekarang adalah wilayah Liu menjadi wilayah yang paling kuat di antara alam Beiling. Liu Mubai juga berandai-andai jika dia berhasil masuk ke jalur spiritual, mungkin saja wilayah Hong akan sepenuhnya berkoalisi dengan wilayah Liu milik ayahnya. 还在为零路之事耿耿于怀，不也还是北灵境最强？ 说不定你们红玉是全面合作。 Sementara itu di pertarungan, Liu yang benar-benar memborbardir pertahanan dari Mu Chen yang terlihat masih cukup kokoh. Dari arah lain, Ketua Xiao memuji kalau pemuda yang pernah masuk ke dalam jalur spiritual memanglah kuat.
Pujian ini diteruskan oleh Master Mo yang mengatakan kalau pengamatan Mu Chen sangatlah tajam dan ketenangan yang dia miliki di kondisi yang seperti ini hanya dimiliki orang-orang dengan jam terbang yang cukup tinggi. Sementara Master Xi yang merasa tidak senang mengatakan kalau energi spiritual Liu Yang lebih tinggi ketimbang Mu Chen, jadi jikalau Liu Yang mampu memusatkan spiritual tidak akan butuh waktu lama untuk mengalahkan Mu Chen pada saat ini. 什么用？你怎么会？竟然处于了下风！ Seperti biasa dengan emosionalnya, Liu Yang kembali melakukan serangan kepada Mu Chen. Akan tetapi emosinya ini dimanfaatkan oleh Mu Chen untuk menyerang balik Liu Yang di bagian pundak. Murid-murid lain yang menonton pertarungan seakan tidak percaya bahwa Liu Yang sedari tadi menyerang terus-terusan malah harus terkena serangan balik seperti ini. Tentu saja serangan Mu Chen ini semakin membuat Liu Yang kepanasan dan langsung mengeluarkan teknik spiritual telapak bara matahari untuk melakukan serangan. Benar saja kelihatan kalau Mu Chen berhasil dipukul mundur oleh beberapa kali teknik telapak bara matahari milik Liu Yang ini. Liu Yang yang kelihatan mulai mendapat angin segar karena Mu Chen tidak mampu menahan beberapa serangannya. Dia hendak kembali melakukan serangan yang cukup hebat ke arah Mu Chen. Sementara itu Liu Mubai yang memantau mengatakan ketika serangan ini mengenai Mu Chen pasti selesai sudah pertarungan kali ini. Sementara itu bagi Mu Chen sendiri, dia sudah tidak memiliki opsi lain selain mengeluarkan teknik pagoda agung untuk melawan teknik yang digunakan Liu Yang. Dan setelah mengeluarkan teknik spiritual pagoda agung, secara mengejutkan level ranah dari Mu Chen meningkat ke ranah spiritual movement tahap menengah. Tentu saja para master, murid cabang barat dan timur dibuat kaget dengan kecepatan perkembangan kultivasi yang dilakukan oleh Mu Chen. Mereka juga mengatakan tidak heran ketika Mu Chen terpilih sebagai jenius yang masuk ke dalam jalur spiritual dan pertandingan kali ini akan semakin menarik. Sementara itu bagi Liu Yang tidak menjadi masalah walaupun Mu Chen sudah mencapai ranah spiritual movement tahap menengah karena teknik spiritual miliknya berada pada tingkatan roh. 看你怎么接！来吧！挡不住的！Dan secara mengejutkan, teknik spiritual pagoda agung milik Mu Chen mampu untuk membuat Liu Yang terkapar. Lagi dan lagi para hadirin yang menonton seakan-akan tidak percaya dengan kejadian yang sudah mereka lihat pada saat ini. Mu Chen sendiri meminta Liu Yang untuk tidak melanjutkan pertarungan karena luka yang dia derita sudah terlihat cukup parah. Sementara dari cabang timur, Qian Er beserta murid lain sangat senang dengan keberhasilan Mu Chen ini karena tentu saja jika menang dia akan menjadi peringkat 1 di kelas bumi. Liu Yang tidak terima atas kekalahan ini langsung mengeluarkan mutiara peledak yang sebelumnya diberikan oleh Liu Mubai. Dan tentu saja kelakuan Liu Yang ini langsung mendapat respon dari orang-orang yang menonton tidak terkecuali Liu Mubai sendiri. Liu Mubai menganggap kalau adiknya ceroboh karena menggunakan mutiara peledak di saat yang tidak tepat. Sementara bagi Mu Chen, gelombang spiritual yang ditimbulkan oleh mutiara peledak cukuplah kuat dan apapun yang terjadi dia harus menghentikan Liu Yang untuk menggunakan mutiara peledak tersebut. Bahkan di sini Master Mo juga sangat kaget karena Liu Yang melakukan hal yang di luar nurul, padahal ini hanyalah ujian akademi saja. Bagi Liu Yang sendiri, dia tanpa ragu langsung hendak melakukan serangan ke arah Mu Chen. Namun sayangnya Mu Chen berhasil menggagalkan serangan tersebut dan merebut mutiara peledak yang hendak digunakan oleh Liu Yang. Dari arah lain, Liu Mubai kelihatan menyerang Mu Chen untuk menyelamatkan kondisi adiknya yang sudah tertekan, serta dia juga memasuki arena pertarungan untuk kembali meminta mutiara peledak yang ada di tangan Mu Chen.
Bahkan bisa mengeluarkan benda seperti ini, tuan muda keluarga Liu memanglah cukup hebat, ucap Mu Chen sembari mengancam jika mutiara ini meledak di tubuh manusia pasti rasanya sakit luar biasa. Sementara bagi Liu Mubai, dia mengungkit persahabatan di antara keluarga Liu dan keluarga Mu yang akan rusak jika Mu Chen tidak mengembalikan mutiara peledak tersebut. Di saat yang sama, Master Mo memasuki arena untuk menanyakan benda apakah yang digunakan oleh Liu yang barusan, dan setelah mengetahui kalau itu adalah mutiara peledak, Master Mo kelihatan sangat marah kepada Liu yang mana diketahui kalau dalam ujian akademi dilarang menggunakan benda berbahaya seperti mutiara peledak tersebut. Para murid-murid yang mendengar dan melihat kalau benda yang digunakan oleh Liu yang adalah mutiara peledak dibuat cukup kaget, yang mana menurut mereka daya ledak mutiara ini luar biasa karena bisa melukai seorang master dengan rana spiritual rotation. 这东西都能拿出来。刚才那是什么东西？仪式中又破灵珠，灵珠可是破坏力极大的灵气啊！是啊，连灵论境的强者也要受到重创吧？ Pada saat Master Xi dan Ketua Xiao memasuki arena, Liu Mubai menjelaskan kesalahan yang dilakukan oleh adiknya serta dengan terpaksa meminta maaf kepada Mu Chen atas kejadian ini. Sementara bagi Mu Chen, hal ini tidak bisa dibenarkan karena Liu yang sudah melakukan pelanggaran dan sudah seharusnya mendapat hukuman dari Akademi Bailing. Ketua Xiao sendiri lantas bertanya kepada Master Mo bagaimanakah mengatasi situasi saat ini, dan Master Mo menjawab kalau Liu yang harus dihukum dengan dicabutnya kesempatan untuk masuk ke kelas surgawi. Tidak terima kalau muridnya akan mendapatkan hukuman tersebut, Master Xi mengatakan Ketua Xiao harus mempertimbangkan hukuman dengan alasan dia khawatir ayah dari Liu Yang atau penguasa wilayah Liu akan marah jika hal tersebut benar terjadi. Sementara itu, Master Mo kembali membela Mu Chen dengan berkata jika hukuman tidak dilakukan, ayah dari Mu Chen juga pasti akan marah atas perilaku Liu yang hendak mencelakai anaknya. 木尘学弟误会了，就得按规矩处理。莫师，此事按柳阳将会被剥夺进入天界，柳阳的父亲怕是不会上第一大狱交恶呀，也是一狱之主。好了。 Sudah cukup, ini adalah masalah Akademi Bailing yang tidak ada hubungan sama sekali dengan wilayah Liu dan wilayah Mu, ucap Tetua Xiao. Karena Ketua Xiao juga bingung tentang apa yang harus dilakukan, dia lantas bertanya kepada Mu Chen apakah yang akan dilakukan oleh Mu Chen sekarang. Dengan raut wajah santuy, Mu Chen menjawab kalau Liu yang memang salah, namun dia juga tidak terluka kali ini. Sebagai jaminan karena kelakuan Liu Yang, di sini Mu Chen meminta mutiara peledak sebagai ganti ruginya. Pada awalnya Liu Yang tidak setuju dengan hal tersebut, namun terlihat kalau Liu Mubai dengan ketenangannya menghadang si adik serta menyetujui permintaan dari Mu Chen sembari berkata, jika kau merasa tertarik dengan mutiara peledak itu, maka ambillah. Mendengar omongan Liu Mubai tersebut, Mu Chen menyadari kalau dia adalah pribadi yang dapat beradaptasi dan tentu saja lebih sulit menghadapinya ketimbang Liu Yang. 这破灵珠就当做是柳阳赔。什么？你想得美！那便送给你吧。这家伙能屈能伸。 Karena Mu Chen sudah memaklumi masalah ini, pada akhirnya Ketua Xiao memberikan kesempatan dengan tidak menghukum Liu Yang. Namun jika Liu Yang mengulangi kesalahan yang sama lagi, dia tidak akan segan-segan langsung akan menghukum Liu Yang pada saat itu juga. Sembari nyamperin Mu Chen, Liu Mubai berterima kasih serta mengatakan kelak di kelas surgawi, mereka berdua akan bertemu dan semoga saja bisa belajar satu sama lain. 多谢木尘学弟宽宏大量，以后你也是天界学员了，希望有机会。 柳学长，好说。 Dari arah lain, Hongling yang juga melihat kejadian ini berkata, sepertinya nanti kelas surgawi akan ramai dipenuhi dengan murid-murid yang cukup berbakat. Sementara bagi Mu Chen, masuknya dia ke dalam kelas surgawi akan membuka kesempatan untuk masuk ke dalam 5 akademi besar serta membalaskan dendam yang terjadi pada jalan spiritual beberapa waktu yang lalu. 还是要热闹了。比试继续，本次院试结束。 Di saat yang sama di tempat lain di sebuah hutan, pasukan bertopeng yang dipimpin langsung oleh tuan ketiga dari wilayah yang belum diketahui asalnya sedang mencari seseorang bernama Sutu yang menurut informasi dia bersembunyi di daerah daratan Bailing.
Pencarian seseorang bernama Sutu ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Saya selaku penulis narasi, tukang voiceover dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye.